Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga puasa hari ini dan seterusnya kita diberi kelancaran dan kekuatan. Dan semoga wabah yang sedang melanda di seluruh dunia, yaitu pandemi corona atau virus COVID-19 ini, semoga segera berlalu. Baik anakku sekalian, Bapak sebagai salah satu staf pengajar di SMP Darul Falah, Bapak mengajar MAPAL PAI. Untuk itu pada kesempatan Ihya Ramadan ini Bapak pun mendapatkan bagian untuk menyampaikan materi tentang tarikh atau sejarah. Adapun materi sejarah yang akan Bapak sampaikan yang pertama adalah tentang ini dia. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama Bapak sebagai pemateri adalah ini. Nama Bapak Nende Setiajid, biasa mengajar MAPAL PAI BP di kelas 9. Insya Allah nanti kita ketemu di kelas 9. Kita mulai saja dari sejarah kelahiran Baginda Rasul. Ya. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada saat itu terjadi penyerangan kota Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha. Alhamdulillah atas kuasa Allah dengan pertolongan Allah melalui burung ababil, pasukan tersebut dapat dipukul mundur dan kembali ke negeri asal mereka dan Ka'bah tetap kokoh. Bertepatan pula pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi dari rahim seorang wanita solehah bernama Siti Aminah. Namun sayang beliau lahir dalam keadaan sudah yatim karena ayahanda tercinta bernama Said Abdullah sudah wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Namun beliau masih beruntung karena kakeknya bernama Abdul Muthalib sangat bergembira dengan kelahiran beliau dan beliau diberi nama Muhammad pun oleh kakek tercinta Abdul Muthalib. Kemudian kita lanjut ke sejarah bagaimana Rasul ketika masih kecil. Nah, ini dia. Ya, ada kebiasaan orang Mekah itu akan menitipkan atau menyusukan putra-putrinya yang masih bayi kepada wanita pedesaan, termasuk salah satunya baginda Rasul waktu kecil disusui oleh wanita solehah bernama Halimatus Sya'diyah. Nah, beliau tinggal cukup lama sampai menjelang usia 5 tahun. Nah, dan setelah menginjak usia 5 tahun, beliau dikembalikan kepada ibunda tercinta di Mekah. Ketika beliau lagi senang-senangnya berkumpul dengan ibunda dan kakanda tercinta, namun Allah berkehendak lain, beliau walaupun usia masih kecil, Allah memberi cobaan lagi berupa ditinggal wafat oleh orang-orang tercinta, salah satunya oleh ibu tercinta yaitu Siti Aminah dalam usia 6 tahun saat diajak berziarah ke makam ayahandanya di Madinah. Ibu Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah itu jatuh sakit di Abwa dan meninggal dan dikubur di sana. Beliau pulang kembali ke Mekah beserta pembantunya yang bernama Ummu Aiman untuk diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Namun sayang, tidak lama kemudian kakeknya pun meninggal. Tapi beliau beruntung punya paman bernama Abu Thalib yang dengan sukarela, yang dengan keikhlasan memelihara dan merawat beliau. Ya, dalam usia belasan tahun, menginjak masa remaja, beliau sudah diperkenalkan oleh Abu Thalib untuk berniaga atau berdagang ke daerah Basrah atau selatan Sam, kalau sekarang negeri Syria. Ya. Dan di perjalanan beliau ketemu dengan seorang rahib atau pendeta yang bernama Buhairo dan menemukan tanda-tanda kerasulan pada Muhammad waktu kecil saat itu. Selanjutnya bagaimanakah kisah beliau ketika menginjak usia dewasa? Menginjak usia 25 tahun, beliau mulai memperdagangkan barang-barang dagangan yang dimiliki oleh seorang janda kaya bernama Khadijah, ditemani oleh pembantunya yaitu Maisyarah. Mereka berdagang menuju Sam. Tidak kesulitan bagi Rasul karena pernah waktu kecil berdagang beserta Abu Thalib ke daerah tersebut. Karena kejujuran dan kemurahan hati beliau, akhirnya dagangannya sangat laku, sehingga menarik hati dari Siti Khadijah tersebut. Ya, sampai akhirnya atas kuasa Allah, atas izin Allah,
Baginda Rasul Muhammad SAW dipertemukan dan menikah dengan wanita yang usianya jauh lebih tua dari beliau. Ketika itu Baginda Rasul usia 25 tahun dan Siti Khadijah sudah menginjak 40 tahun. Mereka hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dikaruniai oleh Allah beberapa putra dan putri. Namun, di sisi lain beliau pun merasa sedih. Karena apa? Melihat situasi masyarakat Quraisy yang semakin jauh dari norma-norma keagamaan. Ya. Sehingga beliau menjauhkan diri ataupun disebutnya mengasingkan diri atau bertahanus di sebuah tempat yang jauh dari keramaian yang bernama Gua Hiro. Beliau di sana merenung bagaimana ya Allah ingin mengubah keadaan kaum atau keadaan yang ada di kota Mekah tersebut. Sampai akhirnya pada usia 40 tahun ya, beliau sedang ada di Gua Hiro berkhalwat di sana, mendekatkan diri kepada Allah sambil berdoa. Nah, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa kalian baca di sini teksnya. Nah, ini merupakan momentum yang sangat bersejarah. Sejak saat itu merupakan keputusan atau sebuah surat keputusan bahwa Muhammad sekarang diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Untuk menyampaikan wahyu dari Allah tersebut, beliau menempuh dengan jalur dakwah. Dakwah yang dilaksanakan ada dua. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau syariatul dakwah, dilakukan selama 3 tahun. Ini dikarenakan karena situasi yang tidak memungkinkan, di mana masyarakat Mekah saat itu lagi jahiliyahnya, bodoh-bodohnya. Jadi kalau dilakukan secara terang-terangan akan berakibat fatal bagi pemeluk agama atau pengikut Baginda Rasul yang memeluk agama Islam. Akan sangat membahayakan di antara orang-orang kafir saat itu. Kemudian setelah masa 3 tahun berlalu, akhirnya dakwah dilakukan secara terang-terangan. Nah, banyak sekali tantangan yang diterima oleh Baginda Rasul beserta para penganut agama Islam yang pertama atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, orang-orang yang pertama yang masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun. Siapa saja beliau? Nah, ini dia. Ya, di antaranya ada Khadijah atau istri beliau tercinta yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan pemuda yang pertama adalah keponakan beliau Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Kurang lebih ada 39 orang. Nah, ini di antaranya saja. Tantangan dakwah bagi Rasul ketika ada di Madinah, di Mekah, maaf. Bisa dilihat bagaimana ya, mungkin kalau kita lihat dari film Omar sekarang di bulan Ramadan saat menjelang sahur, boleh kalian disaksikan di salah satu stasiun TV ada film Omar. Di sana menggambarkan bagaimana perjuangan para sahabat beserta Rasul dalam menyampaikan ajaran Islam. Hinaan, cercaan, dan lain sebagainya. Subhanallah, ya. Beliau sangat kuat. Bahkan terakhir sampai ada ancaman pembunuhan. Tapi karena semangat jihad dari para sahabat beserta Rasul, Islam tetap disampaikan kepada seluruh umat yang ada di sana. Sampai akhirnya datang peristiwa Isra Mi'raj dan Bai'at Aqobah. Apa itu Isra Mi'raj dan Bai'at Aqobah? Nah, kalian paham? Isra Mi'raj dirayakan di kita itu sekitar tanggal berapa? 27 Rajab, ya. Nah, di sana menjelang akhir periode Mekah atau kurang lebih tahun 621 Masehi, beliau ditinggal wafat oleh orang-orang tercinta kembali, yaitu istrinya bernama Siti Khadijah dan pamannya bernama Abu Thalib, sehingga dinamakan Aumul Hazan. Nah, dalam keadaan bersedih seperti itu, kemudian Allah mengundangnya untuk datang ke Sidratul Muntaha. Itulah peristiwa Isra Mi'raj.
Kemudian menjelang tahun 622 Masehi, serombongan orang-orang Madinah datang ke Mekah menghampiri Rasul ataupun mendatangi Rasul, menyatakan sumpah setia apabila Rasul hijrah ke Madinah, maka mereka siap untuk menjaganya. Mereka disebut kaum Ansor atau disebut dengan kaum pembela. Sampai akhirnya baginda Rasul pun hijrah beserta para sahabat dan para pemeluk agama Islam yang lain secara sedikit demi sedikit. Mereka tidak datang langsung berbondong-bondong, tapi hanya satu keluarga untuk menghindari kecurigaan ataupun kekhawatiran yang datang dari orang-orang kafir Quraisy yang akan membahayakan keselamatan mereka. Mereka berbondong-bondong sudah sampai di Madinah, disambut dengan sukacita oleh orang-orang Madinah yang disebut kaum Ansor, sedangkan orang-orang yang berhijrah dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Tantangan yang dihadapi oleh Rasul dalam menyebarkan Islam di Madinah. Ini dia, banyak terjadi peperangan di antara baginda Rasul beserta umat Muslim menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini dia ya. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya. Kalau Khandaq itu artinya parit karena sistem pertahanannya menggunakan parit yang waktu itu dicetuskan idenya oleh Salman Al-Farisi, ya, salah satu sahabat beliau. Nah, ada juga yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian ketika Rasul beserta sahabatnya mau melaksanakan haji ke Mekah. Apa yang terjadi? Mereka dicegah oleh kafir Quraisy. Nah, ini dia uraiannya. Nah, namun dari isi perjanjian itu banyak sekali merugikan umat Islam ataupun orang-orang Madinah. Nah, dan sampailah kita pada akhir dari sirah atau sejarah baginda Rasul setelah beliau sukses menyebarkan agama Islam atau mendakwahkan agama Islam mulai dari sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun, kemudian 10 tahun secara terang-terangan, dan setelah 13 tahun beliau menyebarkan Islam di Mekah, beliau melaksanakan hijrah ke Madinah. Setelah 10 tahun di Madinah, subhanallah luar biasa, Islam sangat berkembang dan diterima di berbagai negara di belahan dunia ini. Salah satunya, alhamdulillah, sampai juga di negara kita tercinta Indonesia pada kurang lebih abad ke-7 ya. Abad ke-7 setelah beliau wafat. Baginda Rasul Muhammad SAW melaksanakan haji yang terakhir, yaitu Haji Wada. Pada saat haji terakhir ini beliau menerima ayat yang terakhir dari Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya ini, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku penuhi nikmatku atas kalian dan aku perkenankan Islam sebagai agama kalian. Nah, ini dia adalah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul, dan pada usia 60 tahun, kurang lebih 63 tahun, beliau wafat. Yang beliau tinggalkan bagi kita banyak sekali. Banyak sekali ajaran beliau, contoh-contoh beliau yang perlu kita tiru, ya. Dan yang monumental sampai saat ini adalah 2 peninggalan beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu beliau berpesan, berwasiat kepada kita untuk selalu melaksanakan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Rupanya segitu saja atau sekian yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan sirah ataupun sejarah baginda Rasul Muhammad SAW. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan. Dan selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih. Dan nanti Bapak akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan pada link yang akan Bapak share. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.